Untuk acara selanjutnya yakni Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh Guru Rahmat Rohadi As-Sulumi dari Pakambi. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam di belakang, yang semangat mudah-mudahan masuk surga. Yang malas jawab salam atau yang koler mudahan masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ومجد على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وأفضل النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa huwa asdaqul qailin. Sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada pengasuh Yayasan Ar-Rahmah, akhina al-kiram Al-Ustaz Jauhari Salim, dan mudahan kita doakan beliau disehatkan dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat dunia wal akhirah. Juga yang ustaz-ustaz lain, tuan guru lain yang ulun kada kawa menyambati nama pian masing-masing karena belum tahu namanya. Anda ulun sambat bebarang kopina salah. Sudah nama ulun selama di Pelangka 3 kali sudah ditasmiahi orang. Malam tadi Rojak ngaran ulun, habis itu Rosat, dan malam ini Rahmat. Nama ulun tapi tidak jadi masalah karena belum kenal ya. Nama ulun Ahmad Rohadi As-Sulumi. Sulung itu nama satu desa kelahiran saya yang ada di Pangkalan Bun. Tahu Pangkalan Bun, Bu? 10 jam, Bu, di sini. Atas izin Allah, alhamdulillah saya dipertemukan kepada ibu-ibu Pelangka yang bungas-bungas. Nah, yang 20 tahun yang lalu. Wayah ini masih hai bungas. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini menjadi ibu-ibu yang soleha, bapak-bapak yang soleh, anak-anak yang soleh dan soleha, yang bisa membawa kita ke surga, yang bisa membawa kita, membela kita di persidangan Allah. Tiada kata yang paling aula dan yang paling indah melainkan ucapan puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah, yang mana berkat rahmat kasih sayang Allah, taufik dan hidayah dapat kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia,
dan menceritakan nanti orang yang mulia, menceritakan kemuliaan kelahiran orang yang paling mulia. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan ialah putra gurun syahara, junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sebab kumpul kita di tempat ini, Allah kumpulkan nantinya di surga bersama Rasulullah. Kita mendapat syafaat dari Rasulullah, kita mendapat pertolongan dari Habibuna Muhammad, yang mana Allah bukan kumpulkan saja pada malam hari ini, tapi kita berharap kita dikumpulkan di surga bersama orang yang kita peringati hari kelahirannya, bersama orang yang kita dengarkan cerita kemuliaan hidupnya. Tak lain dan tak bukan ialah junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma ya rabbal. Ulun nih kuai bingung juga penceramah malam nih. Ulun dengar tadi ada yang berpandir bahasa Indonesia. Oh berarti Joko ada orang Jawa. Ada juga bahasa Banjar. Oh berarti ada orang Banjar. Kira-kira amun ulun berpandir bahasa Banjar paham lah. Ayolah, yang kada paham ya empat tertawa, orang tertawa, empat tertawa gitu. Karena biasanya ulun ini bahasa Banjar. Karena bahasa ini mun kada paham ya agak-agak susah lah. Uyuh, mun kada paham. Jadi dipaham-paham nih tapi ulun yakin ya Jawa yang lawas sudah di sini insya Allah paham aja bahasa Banjar. Ya lah, Bu. Asal orang jangan bahasa Jawa. Amun bahasa Jawa ulun yakin orang Jawa, orang Banjar kada paham. Orang Banjar ini kadang-kadang bisa juga pura-pura paham. Orang ahli biu, Ustaz Jawa Ari berjual itik yang menukar orang Jawa. Jadi orang Jawa, Mas, iki lanang apa wedok? Maksudnya bebek ini laki-laki atau perempuan? Jadi orang ahli biu bisa aja berkunyong tapi kada laju. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada keharibaan alam, tak lain dan tak bukan ialah junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi. Mudah-mudahan dengan sebab salawat salam kita menghantarkan kita ke dalam surga bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam alaihi salawatullah sallu ala Nabi Muhammad. Salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad yaitu dengan memperbanyak sholat. Sholawat siapa saja yang baca dimanapun dia berada, apapun niatnya, sholawat pasti sampai ke hadapan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kumpul kita di tempat ini menghantarkan kita ke surga bersama Rasulullah. Ibu-ibu, suara kada tapi baik, Bu Ayu lebih baik baca sholawat daripada penyanyi. Penyanyi kada dapat duit, artis dapat duit, awak kuriak penyanyi kada dapat duit. Suara juga bang bagus, mingsang, sakit parut tetangga dengar. Baik baca sholawat, ujar kada Bu? Lagi batapas baca sholawat, kapasan berkah. Lagi masak baca sholawat, maka masaknya berkah. Mengguringkan laki baca sholawat, lakinya melaki berkah. Kada layau, kada gilawan janda, kada gila dengan jablay,
bacakan sholawat buai, tiupkan ke ubun laki-laki, laki layau guruai, bacakan sholawat tiupkan, masih aja layau, bacakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, randai mampus guruai nya, malih diurus. Apapun dan dimanapun basahi lisan kita dengan bersolawat. Kenapa? Sebab solawat dan salam kita satu kali akan dibalas dengan 10, 10 dibalas dengan 100, 100 dibalas dengan 1000, 1000 berselawat. Yakinlah bahwa kita akan di surga bersama Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya baca selawat, jangan bernyanyi. Nih anak-anak kita sudah diajari ustaz-ustazahnya dengan membaca selawat. Seharusnya pian bangga buai. Kadang kita wayah ini mun anak bisa bernyanyi bangga. Orang anak baca selawat yang bangga. Guru anak kecil alhamdulillah hafal sudah lagu Ayo Teng Teng. Bungo. Menawak mati kena dinyanyikan Ayo Teng Teng dapat apa? Tapi punya bersalawat kita mati ada dalam kubur aja anak. Ya Nabi salam alaika. Salawat salam itu akan menghantarkan rahmat Allah bagi kedua orang tua yang ada di dalam kubur. Alhamdulillah. Maka dari itu momentum peringatan Maulid, basahi lisan kita untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian ajarkan anak-anak kita untuk mencintai kepada Nabi Muhammad. Akhir zaman Ibu, Pak, banyak anak-anak kita mengidolakan artis, hafal ngaran artis. Nak ini siapa ngarannya? Ayo Ting Ting. Nak ini siapa ngarannya? Soimah. Ini siapa ngarannya nak? Lesti Kejora. Hafal anak. Tapi mau ditanya, nak siapa ngaran Nabi Muhammad? Siapa ngaran ayah Nabi? Siapa ngaran kakek Nabi? Siapa ngaran paman Nabi Muhammad? Kadidah yang tahunya ini akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Bu, mendidik anak ini kewajiban kedua orang tua. Bahkan Ibu dikatakan madrasatul ula, sekolahan pertama bagi anak-anak Ibu adalah pian buai. Guru ulun kada kawa melajari mengaji, ulun jangankan mengaji alif bongkokin ulun kada tahu guru ai. TPA ada, jompong-jompong. Gurunya ada, orang rami sekolahan, rami orang lain mengantar anak, seorang ada hendak mengantar anak. Anak tuh kena kada bisa mengaji, anak buta agama. Tatkala mati masuk ke neraka, ini anak bopian pertama kali akan diseret oleh Allah masuk ke dalam neraka. Pak, kita yang pertama kali akan diseret oleh Allah masuk ke dalam neraka. Kenapa? Tak akan rela anak yang masuk neraka itu sebelum yang menyebabkan dia masuk neraka ikut bersama anaknya masuk ke dalam neraka. Naudzubillah, kemana? Naudzubillah. Makanya Bu hati-hati kalau ada orang sekolah antar anak ini, ya Allah, hai kau nak kayak kita sekolah jinak kai berjuang mengaji. Mama nih Bang, dari bahari sampai Tuhan kada bisa mengaji, hidup baik. Amun bayi hidup tubuh ai babi gin hidup. Hidup kayak apa dulu? Kita hendak hidup beriman, hidup berilmu, hidup bertakwa. Kayak apa? Dapat anak yang soleh dan soleha yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, anak sekolahkan. Bu, anak sekolahkan. Galang aja dikenalkan. Salawat Nabi Muhammad. Lalu supaya anak ini berkah sekolah, lakas bisa mengaji, lakas bisa dapat ilmunya manfaat barokah, hendaklah ulun ajari amalannya. Hendak ada Bu. Kalau biarlah belum mengamalkan nanti apa yang ulun sampaikan, biar sedrum minta banyu sagan anak panarang hati, ada gunanya. Guru kami mengajarkan kalau hendak ilmu anak bermanfaat, anak lakas bisa mengaji. Satu jawabannya, perhatikan ustadz-ustadzah yang mengajarkan ilmu kepada anak dia. Perhatikan aja orang yang memperhatikan guru yang melajari anaknya mengaji,
itu kena pasti beda anaknya kena lakas bisa mengaji, dapat mengamalkan ilmu yang ada. Contohnya sudah banyak ulama-ulama terdahulu. Biar kalau baca dalam manakib guru sakumpul, abah guru sakumpul kawitan bukan orang sugih kada, tapi setiap abah guru sakumpul mengaji, setiap malam abahnya menyangui minyak tanah. Tahu minyak tanah? Minyak gas. Nah, jadi bawa ke guru mau mengaji, tanda perhatian abah sidin kepada yang melajari anak. Kita kadang-kadang tadi lalu sudah ada pengumuman, ibu-ibu mau liburan ini kita bayar SPP lah 5.000. Oh nak ampe jangan kayak ampe. Napa aja main mar ampe berbayar itu ah. Apa sekolah berbayar? Waktu nipang semalam sekolah gratis pantas saya ini sering ngaji sampai duha. 5.000 tuh berapa ada bu? Kalikan pang 5.000 dikali 30 hari berapa rupiah? Hoi, berapa rupiah bari guru? Ada juga yang kadang berpanggil guru itu kan ikhlas saja, muha. Guru manusia yang diajarkan guru ikhlas, tapi keikhlasan guru jangan diusik dia. Bapak guru anak ngajar, lok makan kadide, beres kadide, apa? Dia guru mati aku kayaknya. Mungkinnya orang sini menyuruh aku makan batu kapur. Oh. Guru manusia bukan malaikat, bisa makan, bisa minum, bisa apa pulang, bisa berbini. Bagi orang yang perhatian dengan orang menyebarkan ilmu agama, guru ada balas kah? Ada, antar balas. Guru ada gula kah? Antar gula. Guru ada bini kah? Bini. Antar kah? Amalnya baru berbini, sudah ada jangan lacak bininya bener. Perhatian dengan guru. Kenapa? Adab. Kalau hendak mempunyai anak yang soleh, yang alim, belajarlah memuliakan orang berilmu. Apalagi ulama tersebut mengajari anak kita mengaji. Makanya pemalar jangan dipelihara. Pelitnya bukan main. Haji 5 kali, mobil ganal, rumah ganal, tapi pemalar itu bukan rahmat, bala. Tapi mau ada orang sugih yang senantiasa guru jauhari, apalagi yang kurang di TPI kita, sampaikan aja. Acara maulid juga jangan pelit, boy. Ada orang menyumbang 4 juga, nyumbang kena jangan sedikit. Ini kadang-kadang Bapak Pandir lebih baik sedikit aja lah guru lah, yang penting ikhlas. Oh, itu bahasa orang pengalar. Dibalik, kada apa-apa banyak asal kada menuntut juga, cuma sekedar sekemampuan kita tuh dipas-paskan lah. Seorang bergaji 5 juta kalah antam orang bergaji 1 juta menyumbang malu, nyumbang 2.000 buruk kapulang. Semua ini kan akan jadi saksi di hadapan Nabi Muhammad. Baik, yang sumbangkan malam hari ini jadi saksi. Nih yang memberi anggur jadi saksi, yang memberi limau jadi saksi, yang memberi ini larutannya jadi saksi, yang nyumbang 2.000 jadi saksi. Hadapan Nabi, ya Rasul tolong aku ya Rasul, sampaikan ya Nabi, aku orang pelangka. Aku semalam suah nyumbang ya Rasulullah. Berapa ya Nabi? 2.000 ya Nabi. Oh di muha yang nyumbang 2.000 boleh ya Nabi. Abdullah, padahal Nabi berjuang dengan kita luar biasa. Kita nyumbang 2.000, yang nyiapkan teh kotak jadi saksi, yang nyumbang antalu ajuntein daun pisang tadi deh, pisangnya aja jadi saksi, yang nyiapkan amplop ustadznya. Tapi lain amplopnya kan isi kira ibu udah mengharap amplop lah ya, aku dari awal ceramah pada suah hendak memikirkan amplop. Nah iya tuh buah. Kadang-kadang ulun dibari orang ulun ambil, kada dibari tungguin. Pak, Bu, mahal
Mengharap ceramah, mengharap bayaran dong. Ceramah mengharap bayaran hukumnya dong. Karena ceramah bukan usaha. Ceramah dakwah kewajiban. Orang ceramah mengharap bayaran bedok. Tapi mengundang ceramah karena dibayar berdosa besar. Sallallahu Nabi Muhammad. Jangan pelit. Apalagi untuk agama Allah. Kenapa? Idza mata banu adama inqata'a 'amaluhu illa min salasin. Kalau kita mati, Bu, maka putuslah amal kita kecuali di 3. Yang pertama, sedekatin jariyah. Kalau semasa hidup pian suahba amal jariah. Kalau semasa hidup pian pernah nyumbang untuk pembangunan mushola, TPA, masjid, kemudian pian meninggal dunia, pahalanya terus akan mengalir kepada pian yang sudah meninggal dunia. Setiap kali orang sholat, setiap kali kekanakan belajar ngaji, pahalanya terus mengalir. Apakah ada untung pian? Mengharap anak, mendoakan belum tentu anak soleh-soleha. Mesti dapat anak kayak hantu. Mana ada yang mendoakan awak kuburkin kada didatanginya. Maka dari itu kalau menyumbang jangan menunggu suge. Ini ada juga yang berpandir, kita aja Ustaz lah jauh harilah nunggu aku suki aku nyumbang. Mati dia kada disumbang. Apabila ada sumbangkan. Apabila ada sumbangkan. Kenapa? Itulah yang akan menjadi amal jariah kita tatkala kita berada di dalam kubur. Jangan sayang dengan harta, jangan sayang kalau untuk agama, boy. Kita ini kalau untuk perkara dunia habis-habisan. Tapi kalau soal masalah perkara akhirat, kali benar. Pian jangan tertawa-tertawa, boy, senang dengan galang ganal, senang dengan duit di bank. Pian boleh jadi kena pian mati berdahulu, laki berdudi. Nah, siapa mewaris duit? Siapa mewaris kalung? Anak, belum tentu. Atau kalung pian dijual lagi, disumbangkan ke masjid, suan dengar. Yang ada laki itu kawin pulang. Bini anung yang mengambil galang pian. Pian maka mencari setengah mati. Bujur lah Pak. Bini pun mati, kita kawin lah Pak. Nah, bersatu kita bercerai kita kawin lagi. Anangan ada telinga pian coba. Mana ada yang setia lagi dalam dunia nih? Pian mati, mana mau kami mengawani dalam lubang, kumol tambuk, Pian sama jiwa Pak. Kita jangan ketakutan menyumbang wan bini. Wayah ini banyak lelaki takutan wan bini. Menyumbang dia bapak dah dulu dan bini. Kalau Pak Haji bantu kami acara maulid, kita dulu lah. Bu Haji belum datang lagi. Ya Allah, apa anak bapak dah duluan bini? Ya Allah. Kalau kayak itu judulnya pasti jadi sudah. Karena bininya ini banyak ada anak menyumbang. Laki sudah keluar duit dalam kantong, jual bini keluar dari dapur, menciling mata, berbulik pulang lagi. Kena dihulileh dia laki. Kenapa? Tuh bini ku menciling mata aja. Memang wayahnya setiap hari lelaki banyak takutan wan bini. Kita ini sudah di luar jadi macan, sudah di dalam rumah jadi kucing. Di luar harap mamai orang, sampai rumah bini mamai seorang. Penceramah sama dua. Saudara Nabi Muhammad, jangan tertipu pian hendak nyumbang baik sumbang, laki mamai lagi. Apa nyumbang dia lagi? Kenapa toh? Salah kuai. Aku mati amal kuning ngawani aku. Pian mana hendak ngawani ulun. Mun aku mati pasti pian bini lagi. Ini bini yang bagus. Jangan takutan, sumbang itu kawan pian dan itu milik kita. Karena pian kada tahu, boleh jadi pian dulu mati laki berdudi, atau laki berdudi pian berdulu. Tidak ada yang setia. Kita sama Pak, jangan percaya wan bini. Mun ada bini berjanji, wahai kanda, aku berjanji cinta dengan pian sehidup semati. Rampunnya. Ulun sudah buktikan sudah binian nih. Lakinya mati, ulun lagi menalkin guru jauh hari. Bininya amuk di belakang. Kalau kayak gini lebih aku mati aja. Aku mau ikut suamiku lepas. Ulun munyak dengar. Dia penyambat yang keluarganya yang nangkap, lepas.
Guru anu di lapas kalau masuk ke lubang ya haram iya aja kok. Sekali di lapas mana ada masuk, nangis di atas saja. Dalam hatiku masuk. Makanya hendak masuk. Allah acting. Baru aku sadar bahwa bukan lelaki aja yang kada setia ke dunia pun sama. Saling kudangan wayah ini kawin pulang orangnya bungol kambuk ya. Aku mah katakan gue baca talqin. Salam Nabi Muhammad. Tidak ada yang setia, harta kita setia juga. Mobil yang kita banggakan pun mati, ada orang yang masukkan ke lubang juga. Enmik yang belum lunas tuh, ada orang yang masukkan ke lubang. Dada tinggal, makanya jangan bangga dengan harta. Percuma menjadi orang kaya, percuma dapat harta banyak, tapi kada suah disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjagat kada suah, supi ulangnya. Bu, kalau kada suah bersedekah, tapi kalau kada suah berzakat, hati-hati. Kalau diambil Allah, kita ini menyayangi yang sedikit, kada sayang dengan banyak. Tuhan namun punya, ambilnya yang banyak. Gampang bagi Allah. Hari ini kaya, besok bangkrut, gampang bagi Allah. Jangan harap-harap, jangan sombong-sombong hidup. Waktu zakat, santuni anak yatim, berikan fakir miskin. Ya, ada kisah orang haji, pemalarnya bukan main. Berzakat tidak suah. Ada rampok, hanyalah anak insaf. Hanya hendak insaf, baru insaf lagi. Datang rampok ke tuan guru. Guru, gawian kami merampok sudah 12 tahun. Kami hendak sadar, tapi kada kawa. Apa amalan supaya kami sadar, guru? Ujar gurunya, syuting aja, aku berpesan. Apabila ikam merampok di mana aja kau berada, satu, apabila sampai waktu sembahyang, ikam sembahyang. Amun lagi merampok nebe guru, sembahyang. Pokoknya di mana dengar aja di situ sembahyang jangan pikir anak. Ujar tuan guru. Inggih guru ay. Malamnya ujar kawan, ayo kita merampok ya. Rampok pulang, dirampoklah ke rumah orang yang sugih yang kada suah berzakat tuh. Rumah gandal tingkat 2. Masuk ingat ke dalam jam 2 malam. Orang haji ini gurinya di atas. Ambil semua perabotan yang mahal-mahal. Saking banyaknya bertumpuk dan saking banyaknya, saking lawasnya, ada sadar rampok ini sampai subuh hari. Pas orang di masjid aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujar kawan, aja. Ingat kita guru tuh ya, sembahyang. Dia kawan yang seikung amun sembahyang mati kita. Kalau nak insaf aja, hendak bang ya. Pokoknya lu sembahyang kita. Ayo aja kawan yang seikung. Tahu ajen anu ajen serampok tuh. Maka bungolnya ring ajen. Allahu Akbar. Kajut mah haji di atas. Udah mah haji, abahnya bangun. Nampak aja abahnya. Dengar orang ajen nih, kita biasanya nyaring kayak ini. Dengarkan Pak Haji, diilah aja. Nah kayak aja di bawah situ ya. Maintip dua laki bini nih kesian. Lihatnya dua rampok tuh sebagian. Hujanang ini rampok mereka. Udah laki rampok. Tuh barang kita sudah terkumpul. Ada mungkin jenang ini aku ada suami rampok sebagian. Tapi jangan padahkan mereka dia lakinya kenapa barang kita dikumpulkannya. Hujanang ini bah. Ingat tapi yang selama ini kita harus bejakan. Boleh jadi itu malaikat utusan Tuhan hendak mengambil harta kita. Biar pilih abahnya. Hendak harta kah diambil atau nyawa. Wih ya haji, aku hendak hidup lagi. Mungkin itu dia biar haji yang mengangkut harta kita. Tas sudah ini pasti malaikat. Ini ada suah rampok sembahyang. Didiamkan dia. Habis sembahyang rampok langsung mangkut harta tuh. Satrak ini mangkut. Kada nabur kada Pak Haji. Kenapa? Ini menyangka itu utusan Tuhan mengambil harta. Apa yang terjadi? Gara-gara sembahyang rampok tadi sugih angkih jadi rampok. Si Pak Haji yang pemalar tadi trauma pemalar. Tahun depan berjagat ingat. Hati-hati. Yang kada berjagat kupina habis harta tuh mana yang tahu. Infakkan, sedekahkan, kita buai di jalan Allah. Yang kedua, kalau kada suah beramal jariah, aw ilmin yang tafa'u bih,
ilmu yang bermanfaat. Ini terkhusus kepada guru-guru yang ngajar di sini, kepada ustazah yang ngajar anak-anak TPA. Ada gampang-gampang belajar kekanakan nih. Ulun suah guru Johari. Sebelum penceramah nih Ustaz Johari puas ulun di kampung-kampung melajari alif, ba, sya, jadi tak sa aja, sya, sa aja. Pak kuy mau kurang sabar asana mencatok. Sya aja Allah, sa aja. Ada gampang-gampang guru yang ngajar tuh boy. Makanya jangan tertawa-tertawa aja. Ini mah antar anak 5 ikong, pujuk-pujuk guru. Ini anak ulun guru daripada ini bermain, dirapnya ngaji di sini. Minyaknya aja daripada bermain ya. Bujur-bujur mah antar tuh bujur-bujur. Guru, anak ulun. Guru, tolong ajari. Amunnya salah ulun rela pukul jangan apa-apa. Asal anak ulun bisa mengaji guru hendak boleh kena amplop guru ulun berhadiah dengan pian. Ini orang ada. Ini kujuk membawa anak 10 ikong. Nakal lah berarti. Datang deh kira-kira. Antara ngaji sini guru lah. Anggap anak pian guru lah. Ya gurunya bepungulin. Anakku yang ngurus. Suruh anggap anak. Pas boleh ikhlas deh guru ya. Ilaha illallah. Jangan kayak itu, boy. Untung ustaz-ustazahnya di sini mengajarkan. Yang mana kayaknya ganal, diajarkan dengan anak-anaknya, ajarkan dengan murid-muridnya, maka terus-menerus pahala akan mengalir kepada guru-guru yang ada di TPA. Doakan baik-baik. Mudahan guru-guru yang ada di TPA sehat, panjang umur, mudah-mudahan diberikan kekuatan agar terus bisa mengajar anak-anak kita agama, sehingga anak Tuhan pian menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Amun nyabe ilmu nyaman anaknya nah nyabe ilmu nyaman dari tampil membaca itu dan lain sebagainya. Kada bangga tapi melihat anak, kada bangga apa kita melihat anak. Kayak namanya sudah ganal di masjid, Allahu akbar, Allahu akbar. Anak siapa nyento ya orang? Oh tuh anak Mainor tuh Pak. Oh Mainor senangnya. Berkat siapa? Jasa guru dan ilmu kepada anak kita akan mulia dunia dan akhirat. Jadi imam anak di masjid tapi berilmu, bacaan nyaman didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berilmu. Ini hendak imam hendak berilmu kada panas telinga awak dengar. Bacaan kada pas, awak tuha, gigi tinggal sebilah. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang tarawih kurang tengah jam habis, ini 5 jam. Ujar makmum tobat aku sembahyang di sini. Coba anak-anak nih kena berilmu. Kampung tuh kada ada yang berilmu kada. Tapi kalau di tempat kita ada orang alim, ada orang berilmu, insya Allah berkah kita. Kampung berkah, kita pun jadi berkah. Anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin Allahumma. Bayangkan apa ada ilmu. Yang terakhirnya awaladin soleh, amal jariah kalida, ilmu kalida. Satu jangan tertinggal, mempunyai anak yang soleh dan soleh. Apa definisi anak yang soleh dan solehah bu? Ayyada'u lahu, yang setiap terus menerus setiap sembahyang mendoakan orang tuanya. Orang tua dikubur didoakan. Allahumma ghfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tatkala kita disiksa di kubur, demi Allah ada anak yang berdoa kayak itu. Ujar Tuhan malaikat, cukup jangan disiksa lagi. Ada anaknya mendoakan di atas kubur. Tapi kalau anak ada soleh, jangankan mendoakan, kubur kita gini kada didatanginya. Jadi kumaan kuburnya kada didatanginya. Hanya antar tuh aja. Habis itu kada diilanginya lagi kubur 10 tahun. Ya naik haji orangnya pas boleh dia orang singgah dulu ke kubur kawitan. Mencari kubur kawitan 2 jam kada tabat. Ujung orang mana kuburannya semalam di sini iya. Semalam coba bila 10 tahun yang lalu. Bungo tambuk di orang kampung. 10 tahun itu di mana-mana intangannya. Ujarnya daripada aku supan bebarang kubur aku tangisi. Kuburan orang ditangisi. Pura-pura nangis.
Nah, yang orang kampung dapat haji itu kubur kawitan. Ada penunggu kubur yang sudah lawas yang Tuhan. Tahu kuburan kawitannya dia tenginya. Tuh, siapa kau tangis ini? Kuburan rumahku. Bungol dia penjaga kubur. Ini lain kuburan rumahmu. Kuburan Cina tuh hai. Petangis kuburan Cina saking lawasnya kadang. Maka dari itu Bu, momentum Maulid karena ini perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akrimu auladakum fa inna akramal aulad ibadatun. Muliakan anak karena sesungguhnya memuliakan anak itu hukumnya ibadah. Apa yang dimaksud dengan memuliakan anak? Muliakan anak dengan ilmu supaya anak berilmu. Nabi kita Muhammad sudah tanda bukti cinta kita dengan Nabi Muhammad. Malam ini kita peringati hari kelahirannya. Untuk apa? Untuk mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit cerita Maulid. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Lahirnya Nabi tidak sama dengan anak kita, Bu Ai. Nabi lahir tanpa ada darah setetes pun. Nabi lahir ulidal mahtunan makhulan maktu azurra. Nabi lahir sudah berlitan Pak. Nabi lahir sudah berkelak mata. Nabi lahir tali pusurnya sudah putus duluan. Adakah anak ibu seperti itu? Tidak ada. Kenapa? Karena Nabi Muhammad basyarun la kal basyar. Muhammad manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Lahirnya beda. Sajidan syakiran hamidan. Nabi lahir sujud bertakbir mengucap Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Beda dengan kita. Kenapa? Memang dibedakan oleh Allah kemuliaan Nabi Muhammad. Rasulullah makan, kita pun makan. Tapi samakah makan Nabi dan makan kita? Tidak sama. Nabi sedikit makan, kita baik sedikit-sedikit makan, sejam makan, sama dengan ganjang makan. Nabi berkeringat, kita Bu berkeringat. Keringat Nabi harum, keringat ibu masam, wahim laki mencium. Ludah Nabi kita beludah. Samakah ludah Nabi dan ludah kita? Ludah Nabi harum, ludah Nabi jadi obat, ludah Nabi jadi membawa rahmat, ludah kita jadi bala. Beludah ke sungai timbul buaya. Setahun gak bersikat gigi. Apa kada jadi bala ludah? Coba kan murid nih ludah kan betis kawan tuh. Kada tapak muha di kawan bener ya. Kenapa? Ludah kita tidak sama dengan ludah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Lahir Nabi Muhammad dibesarkan oleh seorang perempuan janda yang mulia. Siapa? Siti Aminah Zuhriyah. Lahir Nabi kita Muhammad dibesarkan dengan seorang janda sampai umur 6 tahun meninggal lagi ibunya. Nabi 6 tahun wahai sudah yatim piatu. 2 bulan dalam kandungan sudah ditinggal ayah yang bernama Abdullah. Diam dengan kakek 2 tahun 8 tahun umur meninggal lagi kakek tercinta Abdul Muthalib. Diam dengan paman yang bernama Abu Talib. Bagaimana penderitaan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad kepada kita luar biasa Bu. Maka dari itu ayo kita contoh apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Nabi Muhammad tauladan yang baik, ikutan yang baik. Kita Abu anak baru rumah tangga yang baik, umpati rumah tangga Nabi. Kayak apa rumah tangga Nabi dengan Khadijah? Kayak apa Khadijah dengan Nabi? Perjuangan Khadijah luar biasa. Harta rela habis untuk perjuangan agama Allah. Bahkan dalam menakib Khadijah, apabila Nabi kita ingin dibunuh, Khadijah yang di depan. Apabila Nabi kita dihina, Khadijah yang memuji. Akhir zaman terbalik. Apabila laki dihina, bini umpat dihina juga. Yang aku dipadahkan orang hirang, ini saya hirang itu Jangan dihina laki. Jangan Bu. Kita mendurhaka dengan laki segudang amal ibadah kada diterima Tuhan. Ini banyak ibu-ibu ini banyak jadi malampir. Laki itu pian menancak di mamai bebumulan. Coba aja mamai terus bebumulan. Begawi kada karuan kada laki. Kayak apa mamai terus.
di laki kalau hendak begawi pian namai sampai di begawian kada begawi kada malanggut aja dah. Nasib ya aku bingung malampir di rumah. Ya Allah, kapan kau cabut nyawanya? Nah, gua kan coba kalau pian dengan kata-kata romantis, wahai kakanda, sebelum pian pulang begawi, ayo makan dulu. Pian hendak apa yang apam ada yang ngai, tapai ada yang ngai, hendak kopi kan hendak teh yang rumah air bineki ini ngamannya. Habis makan laki hendak begawi, hati-hatilah yang lah ulun hasil nomor terakhir aja. Yang penting pian balik ke dalam keadaan selamat yang ngai. Ambil tangan laki, cium tangan laki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Dan asalnya laki mencangkul dapat 2 meter sehari, sehektar dapat 2. Ada percaya esok coba cium laki. Ini ada bini waya ini, siapa juga bercium-ciuman ya waktu aja. Orang malah tuha tuh bercium-ciuman. Kenapa? Mencium laki pahala. Asalnya mencium laki tetangga. Ini laki seorang nggak ada dicium. Mencium laki pahala. Mencium tangan laki pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad yang ada di Mekah. Kita susah karena kawan naik haji, beban cium Hajar Aswad. Cium Hajar Aswad yang di rumah gua aja. Cium tangan laki mau sama pahalanya. Hajar itu artinya batu, Aswad itu artinya hitam, batu yang hitam. Apalagi laki itu hitam. Ciumi kucupi. Lakinya apa cium aku? Lihat kan Hajar Aswad. Badab dengan laki badab. Laki datang begawi kena yang mandi dulu yang, habis mandi makan dulu yang. Ini bini bagus, malampir. Laki datang kacak pinggang ada penawang, mata menciling. Berapa ulihan? Tadi dia yang kada sebutin di rumah kan. Laki kada beli bunda. Aku menyesal kawin dengan kau, tahulah. Dia laki apa disesalkan anak 10 nih sudah. Jangan Rabi'atul Adawiyah tuh bu, saking beradab dengan laki setiap hendak buring tuh karena aku nih laki yang biar makai kah bagusnya bini awak pakai begini mana ada. Jangankan bertawar bertaksaan tuh jika belum tentunya hendak beri salawak melewai rapala aku lagi min bungol apa aja laki sebulan sudah ada duit, guring gua ketiak laki. Sudah duit laki kada tapi berduit, guring mah ada kiblat. Digawe laki ngikut, panas tuh lah. Umma-umma Rabi'atul Adawiyah yang makai kahnawan. Kalau pian makai ulun siap, kalau pian kada makai izin kan ulun hendak sembahyang sunnah sampai subuh. Saking beadabnya, guring nih hendak membelakangi laki, bapak dah. Yang ulun panat, ulun berbalik ke sebelah pada apakah jalaki hanya membelakangi laki. Awak baik tiap malam belakangi bini. Laki guring ya di bawah burit bini terus. Laki mimpi buruk terus tiap malam. Sama terkadut laki. Astagfirullah jaki. Udah bini apa kau nih mimpi terus? Riih yang main ya. 3 malam nih aku bermimpi langit bala. Makawan pakirnya yang lain. Pokoknya burit bini kamu sambil berkantut tabulah. Kada budget kan laki. Keluar rumah beizin dengan laki. Perempuan yang keluar rumah kada beizin dengan laki akan dilaknat malaikat dari inya keluar sampai inya burik. Ini tulak salawatan kada diizin. Salawatan orang habis asar tulak habis duhur mana-mana layau. Laki datang begawi menang mamu ke laki salawatan jana. Laki kelaparan pas muka tentudung besuhan aja ada. Ada salah laki panci limpak rinjing terabang. Jangan salahkan laki pian juga salawatan sunnah ngurus laki wajib. Menghendak juga salawatan laki di rumah diurus dulu. Laki terlantar, munyak laki balah, laki gandang, salah laki,
diurus lagi boy. Nya banyak panggulan datang pada ulun ke guru jauh hari ibu-ibu maaf pulang ya seorang lagi ulun layang dalam hatiku layau aja seorang kayak malampir cuman dalam hatiku aja minta banyu guru dalam hatiku bukan lakimu diberi banyu seharusnya kau yang diberi banyu laki itu pun supaya betah di rumah pian pintar-pintar servis dibagusi muha dibungasi hadapan laki ini mau diundangan makam ke pengantin calak mata sejari tabel alis mata mengumpang parang dagu lincip kayak gayung undang mata ganal kayak mata undang buit ganal kayak keranjang bawang minyak harum benar menghadapi orang pas menghadapi laki Allah rambut ke atas kayak sapu ijuk hingus bejulur tahi mata jililitin gigi kuning ketiak beruh deste rapit dipakai bohapak kapulang apalagi pakai pupur dibikin gitu udah laki ini mencium kayak cium tanah kuburan kalimpanan kayak manok apa barak kayak apa lagi enak betah di rumah maka itu jangan laki kucingin buka bagus kayak biar malam nih bagus nah menghadapi laki boleh itu tuh bagus ini sampai rumah lawakan berhubung pak rambut dia laki ulala kajut laki berpacaran semalam di bini bungasnya bini kuning laki kenapa wajahnya kayak malampir kuliah bener ya laki bapak deh pandai bersolek untuk suami jangan bersolek pakai laki orang pakai orang di luar haram hukumnya mudah-mudahan biar solehah berataan masuk surga dengan laki di dalam surga Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah terakhir Nabi menganjurkan kepada kita apa Bu? Mengerjakan sholat Nabi sudah dijamin surga kaki bengkak kita ada jelas surga neraka ada sembahyang Bu laki nggak ada sembahyang mamanya ini laki seorang sembahyang sekali seminggu aja main Jumat mending berway aja laki ulunnya setahun 2 kali aja hari raya Idul Fitri dengan hari raya Idul Adha itu gin bulik nyuntan sandal orang bagusnya sandal aja ini bagusnya laki mamanya ini rumah doai rumah tangga walaupun rumah kita sederhana makan sepiring berdua tapi penuh dengan rasa cinta maka rumah itu laksana surga kita hiasi dengan baca Quran kita hiasi dengan sembahyang nyaman rumah tangga laki jadi imam bini jadi makmum nyaman yang jadi imam yang sudah tua yang naik 50 tahun kita sudah berumah tangga biar dan semua menjadi imam ulun pengen di akhir hayat kita biar jadi imam wahai sayangku itu jadi bini ini merayu nak nukar galang aja wahai sayangku 20 tahun berumah tangga aku dari suatu nukar galang tetangga sebelah sampai ke situ galang aku dari kawin sampai ini galang gata aja laki saya sama ya laki aku hendak aja jadi imam yang lain tapi aku kada hafal surah kul aja yang lain jadi ini apa kul laki kul Allah ayo aja laki itu aku baca kul Allah sekalinya mah hafal baca kul yang panjang kul ya ayyuhal kafirun dibaca yang subuh kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma a'bud ucap ini 10 kali sudah abudnya ini tapi lakumnya ada lawas tarang hari subuh nih wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma a'bud jadi ingat lakumnya maklum orang hanya hafal ada anak sekolah TPA anak hafal lakum kanambah ya hanya ingat lakum ingat yakinnya pulang gak ada ingat lakum dinukum walad dori
Nah ini baca kuliah pulang dibaca setuhan ini. Ngalihnya dapat laki kada ilmuhan. Sambahyang baik. Yang dalam seharian ada kasar dengan laki, sembahyang maghrib ambil tangan laki yang seharian ulun tadi ada menyergap pian, maafkan ulun wahai kekanda, cium tangannya. Apa ujar laki? Sebelum kau meminta maaf wahai adinda, aku sudah memaafkan dirimu. Sembahyang romantis, apalagi ngaran laki Hamdi, ngaran bini Hamidah, romantis dalam sembahyang. Nah lagi tidak jalaki sami Allahu liman hamidah, tak angkat burin hamidah, dibalas hamidah Rabbana lakal hamdi, hamdu jalaki kata jangan kan hamdi. Salam Nabi Muhammad. Mudah-mudahan rumah tangga kita rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan anak kita jadi anak soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita yang hadir tidak pulik dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mati kita sebelum kita melihat wajah Nabi Muhammad. Tidaklah mati kita sebelum kita bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad. Amin Allahumma ya Rabbal. Sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah bisa pertemukan kita di waktu yang lain dalam keadaan sehat walafiat, umur panjang, berjumpa di satu majelis yang mubarakah. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Ada amanah dari kawan-kawan, itu ada air zam-zam dari mungkin sudah dibacakan penarang haki dan lain sebagainya. Silakan aja ibu yang hendak langsung kepada haji dan sidin yang mananya belum mengetahui gimana, cuma sekadar menyampaikan aja. Mudah-mudahan siapa yang minum air ini mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan anak-anak saleh dan salehah. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.